Ketika 2024 diumumkan PHK itu 78.000 ya, 77.900 sekian. Data BPJS Ketenagakerjaan yang mencairkan JHT dengan alasan PHK itu 257.000. Nggak match dong datanya. Nggak match. Kalau saya lebih percaya data BPJS Ketenagakerjaan. Itu real kan, harus dibayar. Teman-teman yang berada di sektor garment, sektor tekstil, produk tekstil, itu hanya mampu naik 3%. Saya tanya, kalau naik seperti sekarang 6% lebih, ya terpaksa harus PHK. Karena nggak mampu, marginnya itu sudah sangat tipis. UMP kita itu juga aneh, Mas. Tidak dikaitkan dengan kompetensi dan tidak mendongkrak kompetensi. Kenapa? Saya kerja di satu perusahaan dapat UMP. Selamanya ya UMP itu 10 tahun, 15 tahun. Sama dengan yang baru mah. Rugi juga buruh sebenarnya. Kenapa? Kawasan yang terdampak itu suatu saat akan terdampak lagi. Karena kerusakan alam kan. Jadi jangan mengembalikan 3 daerah terdampak seperti ke masa lalu. Jangan. Siapkan mereka ke masa depan. Siapkan public transportasi yang bagus, yang efisien. Pembangunan infrastrukturnya. Siapkan jaringan internet yang bagus ketika BUMN itu ke sana. Ketika menentukan orang-orang untuk memimpin BUMN, khususnya bukan BUMN bank, tidak diisi oleh orang-orang yang tepat. Jadi gini, Mas, kalau orang itu membuat Mas Awalil tepuk tangan, mengapresiasi, itu berarti meritokrasi, produk meritokrasi. Tapi kalau orang itu diumumkan, kemudian membuat Mas Awalil tepuk jidat, bukan tepuk tangan, itu produk politisasi, dan banyak sekali yang kayak gitu. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya di kanal Awalil Rizky dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya ditemani sahabat saya, Mas Wijayanto Samirin. Assalamualaikum, Mas Wijaya. Waalaikumsalam, tahun baru, Mas. Oh ya, ini tahun baru, lupa kita, Mas. Nah, karena ini di awal tahun 2026, Mas Wijaya, saya kira kami, pemirsa dan saya itu pengen dapat refleksi lah ya. Artinya kan kalau refleksi kan biasanya kalau sendiri kan kita ngingat-ngingat apa yang sudah kita lakukan, ada dosa apa, ya boleh bukan untuk berbangga, oh ini kebaikan apa supaya kita besok yang kebaikan kita tingkatkan kan, ya semacam itulah refleksi. Kita itu pengen dengar dari Mas Wijaya sebagai salah seorang ekonom senior di negeri ini, refleksi kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Nah, ini kali ini agak beda nih ya. Nanti karena kita ini podcast, kalau Mas Wijaya saya ajak ngomong 1 hari 1 malam bisa ini sebenarnya. Tetapi kita pengen yang di-highlight oleh Mas Wijaya. Jadi nanti mungkin yang umum apa, terus ini ada supaya ada kejutan juga dari sisi kami berdua. Ini ada 10 topik di sini, mungkin 3 atau 4 diantaranya nanti saya ambil dari itu. Tapi sebelumnya refleksi secara umum lah ya, kondisi ekonomi kita ini seperti apa sih? Wah, makasih Mas Awalil. Jadi kalau kita ibaratkan Indonesia ini adalah pesawat terbang yang besar dan Pak Prabowo adalah nakoda baru yang menggantikan nakoda lama Pak Jokowi, kita bisa gambarkan Pak Prabowo itu mewarisi pesawat terbang yang sedang nyungsep, kehilangan daya angkat, makin rendah terbangnya. Kemudian beliau take over the leadership sebagai pilot. Tetapi dalam 1 tahun ini, walaupun belum bisa membalikkan pesawat yang turun menjadi pesawat yang melakukan turn around, terbang naik, tetapi minimal itu sudah menahan penurunan, menahan laju penurunan. Jadi dari tadinya sudah menukik, sekarang minimal terbang landai, belum menanjak. Memang pertanyaannya adalah apakah itu cukup? Jelas tidak cukup. Karena kalau kita ingin mencapai goal yang oleh Pak Prabowo sendiri dinarasikan dalam janji kampanyenya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, masyarakat yang sejahtera, swasembada ini dan itu, negara yang dipandang, maka ekonomi kita harus tumbuh cepat untuk memperbaiki berbagai keadaan. Karena pertumbuhan ekonomi itu merupakan syarat penting supaya ada kue, dan kue ini membesar, dan kue ini bisa dibagi lebih banyak kepada masyarakat.
akan sulit untuk mensejahterakan rakyat ketika kuenya tidak membesar. Apalagi kalau kuenya menyusut. Nah, kalau kuenya membesar, ekonomi tumbuh, maka urusan selanjutnya adalah masalah bagi-bagi kue. Bagaimana kesejahteraan ini didistribusikan. Jadi memang situasinya seperti itu. Nah, untuk melakukan turnaround dari terbang flat setahun ini menjadi terbang menanjak, itu tidak mudah. Karena ada begitu banyak beban yang sebenarnya yang dibawa oleh pesawat ini. Apakah penumpang yang terlalu banyak, penumpang yang karakternya macam-macam, ada pengganggu di dalam pesawat, kemudian ekonomi, sektor tertentu yang tidak jalan, ada ketimpangan, ada isu fiskal, ada isu masalah governance, korupsi, bahan bakarnya bocor, ada begitu banyak permasalahan, dan ini harus dibetulkan sambil jalan. Karena pesawat ini nggak boleh mendarat untuk memperbaiki keadaan, harus tetap jalan. Kalau pesawat itu mendarat, kemudian diperbaiki, itu namanya krisis 98 terjadi lagi. Krisis reformasi 98 terjadi lagi. Jadi situasinya cukup delicate, tetap harus terbang, mengemudikan sambil memperbaiki diri. Sehingga perlu begitu banyak perbaikan yang nanti kita harus selalu komunikasikan. Agar mereka yang menjalankan pesawat ini paham bahwa ada masalah dan kita beri masukan supaya beliau-beliau juga tahu oh ada beberapa opsi solusi. Mereka tentunya sudah memikirkan solusi, tetapi ketika ada begitu banyak opsi kan lebih mudah memilih mana opsi solusi yang terbaik. Ya, bisa dikatakan tidak melanjutkan pemburukan beberapa tahun terakhir pemerintahan Jokowi, tapi juga belum mengangkat untuk itu, kurang lebih begitu. Minimal mengerem laju penurunan pesawat. Jadi karena ini refleksi pemirsa, jadi mungkin sebagian pendapat Mas Wijaya ini adalah menggarisbawahi pendapat-pendapat beliau di episode sebelumnya dan mungkin ditambahkan. Ini kita coba nih karena topiknya banyak, coba kita lihat apa sih yang mungkin kita tanyakan ya. Saya buka. Ini pertanyaannya, wah ini tarif resiprokal Trump. Jadi ini salah satu tantangan yang kita pernah podcast dengan Mas Wijaya, bahwa tantangan tarif ini cukup serius. Tapi waktu itu kan memang lagi rame-ramenya tuh 6 bulan yang lalu. Sekarang kayaknya secara isu melanda ya. Tapi kan menurut Mas Wijaya, ini masih serius nggak tantangan ini? Jadi kita harus mensyukuri kalau membahas tarif resiprokal Trump. Karena ternyata yang terjadi tidak seperti yang kita bayangkan dulu, sangat menakutkan. Karena cara dia nyampaikan juga nakut-nakuti memang. Saya rasa karena Trump paham Amerika tidak sekuat yang dia bayangkan. Sehingga dia tidak bisa memaksa seluruh pihak untuk tunduk kepada kemauan Amerika Serikat. Dan justru dalam konteks ini saya melihat Amerika dirugikan. Karena banyak negara kemudian duduk bareng lebih mudah berkolaborasi. Indonesia sendiri mengalami EU-SEPA yang tadinya stuck tiba-tiba bergulir. Insya Allah awal tahun depan kita sudah EU-SEPA itu apa, Mas? Kerjasama free trade Indonesia dengan EU. Oh, dengan Uni Eropa. Uni Eropa. Ini bagus banget kalau kita bisa manfaatkan. Kenapa? Potensinya justru lebih besar daripada Amerika. Tidak hanya itu, Mas. FTA, Free Trade Agreement dengan Peru. Ditandatangani. Dengan Eurasia. Ini Rusia, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, itu juga ditandatangani. Walaupun nilai transaksi kita dengan mereka kecil, tapi potensinya luar biasa. Mereka adalah produser energi murah yang suatu saat kita bisa tap untuk manfaatkan. Tidak hanya itu, kalau kita lihat BRIC, bagaimana negara-negara anggota BRICS berkonsolidasi, mencoba membentuk lembaga financing, ini sumber pendanaan baru bagi Indonesia. Yang tidak kalah penting adalah transaksi antar negara anggota itu menggunakan mata uang lokal. Ini bagus bagi balance of payment kita, bagus bagi rupiah. Jadi ada begitu banyak hal yang sebenarnya merupakan hikmah dari apa yang terjadi. Bahkan kalau kita kembali mendiskusikan fokus kepada reciprocal tarif,
Deal kita dengan Amerika Serikat kan 19%. Negara tetangga kita 20%, ada yang 30 sekian persen. Artinya apa? Kita sebenarnya relatif diuntungkan dibanding negara tetangga kalau kita bisa manfaatkan dalam konteks perdagangan dengan Amerika. Ya 20% dan 19%, hanya 1% apa ada dampaknya? Begini, kadang-kadang manfaat psikologisnya itu penting bagi seorang investor yang dia fokus untuk mengekspor produk ke Amerika Serikat. Dia akan membaca ini tidak hanya selisih 1%, tapi juga akan membaca ini sebagai kedekatan Indonesia dengan Amerika yang ini akan di-value juga oleh para investor. Memang sekarang kalau agreement itu sudah ditandatangani, sebenarnya menandatangani agreement itu adalah bagian termudah dari seluruh proses. Yang terberat adalah bagaimana kita memanfaatkan agreement itu. Bukan apa-apa, banyak FTA yang sudah kita tandatangani, utilisasinya rendah. Kita punya peluang banyak untuk menjual produk ke negara counterpart kita, tapi tidak kita manfaatkan. Kenapa? Kita tidak punya produk yang mereka butuhkan. Atau produk kita tidak kompetitif untuk memasuki pasar mereka. Ini PR besar kita. Itu isu tarif Trump. Ya, jadi sebetulnya dari sisi Indonesia, 6 bulan ya hampir ya, 8 bulanan isu Trump ini malah lebih banyak hikmah nih yang kita dapat ya. Karena ibaratnya orang ketika diancam ada kesulitan, malah kita lebih open mind ya untuk macam-macam yang dijelaskan Mas Wija tadi. Tapi mudah-mudahan berlanjut sih. Tadi kan kata Mas Wija, MOU tidak cukup. Ayo kita lihat lagi topik apa ini, topik-topik yang sebenarnya selama ini juga dibahas Mas Wija. Nah, ini juga nih Purbaya efek. Nah, ini. Jadi kan kita mengakui ya bahwa Purbaya ini memiliki efek yang luas kepada netizen. Itu kan dari sisi viralnya. Tapi kalau Mas Wija dan kanal ini mungkin tertariknya Purbaya efek terkait dengan kondisi ekonomi ya. Bagaimana nih Mbak Mas Wija mengomentari kalau istilah Purbaya efek ini? Ya, jadi saya melihat selama ini kalau kita berbicara fiskal, kita itu mengalami gridlock. Dari tahun ke tahun, selama 5 tahun lebih terakhir ini, ya strategi kita itu saja. Kehadiran Pak Purbaya itu berpotensi untuk unlock sesuatu yang mengunci itu. Sehingga kalau kita lihat, ada begitu banyak ide segar yang beliau sampaikan. Ya walaupun kalau kita bedah satu persatu apakah ide ini relevan, ide ini tepat atau tidak, itu hal lain. Tapi dari sisi opportunity, ini membuka opportunity baru untuk ada inovasi kebijakan. Ada beberapa hal yang saya lihat positif dari Pak Purbaya, misalnya semangat beliau untuk memberantas underground economy. Yang ini sudah terlalu dominan, udah 23-24% dari GDP. Bagaimana rokok ilegal, bagaimana import ilegal diberantas. Itu menurut saya sesuatu hal yang sangat positif. Di masa lalu, pemberantasan ini selalu dilakukan, tapi tidak pernah semasif ini. Lalu, komitmen beliau untuk tidak menaikkan pajak, kecuali ekonomi sudah tumbuh lebih dari 6%, ini juga bagus. Ini mengindikasikan bahwa Kementerian Keuangan paham ketika ekonomi rendah, kehidupan masyarakat sulit, pajak dinaikkan, itu justru akan menimbulkan downward spiral. Jadi tidak akan mendongkrak penerimaan pajak, justru akan semakin membebani. Demand akan turun, supply akan turun, dan seterusnya. Ini satu hal yang positif, walaupun ke depan harus kita ralat barangkali. Bagaimana kalau selama beberapa tahun ekonomi tidak tumbuh dari 6%, apakah berarti? Ya, ini isu lain. Tapi banyak juga hal-hal yang menurut kita menjadi catatan yang harus kita narasikan secara objektif. Supaya teman-teman di Kementerian Keuangan mendapatkan masukan yang sahih. Misalnya, gelontoran likuiditas yang 200 triliun, kemudian ditambah 67 triliun, jadi sekitar 267 triliun. Ternyata kan ini tidak mendongkrak kredit. Bahkan kemudian pemerintah menarik balik itu 70 sekian triliun. Artinya apa yang dilakukan selama ini kan dikoreksi oleh Kementerian Keuangan sendiri. Jadi keputusan awal itu terlalu cepat tanpa pertimbangan. Faktanya pertumbuhan kredit
hanya 7,7%. Di bawah kondisi normal 12-15%. Dan kalau kita bedah lagi, Mas, dari kredit itu, kredit modal kerja hanya tumbuh 2%. Artinya, perusahaan-perusahaan itu tidak dalam posisi meningkatkan produksi karena tidak melihat ada demand. Jangankan berbicara investasi, meningkatkan produksi dengan alat-alat yang mereka sudah punya, tenaga kerja yang sudah mereka punya, saya tidak dilakukan. Itu kan bagian dari kredit modal kerja. Modal kerja, itu paling kentara. Kemudian UKM. Kredit ke UKM itu juga turun 0,64%. Kontraksi ya malah ya. Kontraksi, ini outstandingnya. Artinya apa? Selama ini ekonomi kerakyatan itu menjadi jargon, narasi utama. Tapi ternyata justru tidak berkembang sesuai harapan. Kita bedah lebih dalam lagi. Kenapa turun? Karena bank melihat UMKM ini resikonya makin tinggi, makin banyak kredit macetnya. Artinya apa? Justru lebih basis lagi permasalahannya. UMKM hidupnya makin sulit, makin banyak yang tutup, makin banyak yang tidak bisa membayar bunga dan pokok utang. Artinya ini ujung dari gunung es permasalahan ekosistem UMKM. Jadi harus dibantu dengan beberapa hal. Sesuatu yang lain, misalnya terkait dengan Cortex. Komitmen beliau untuk membereskan dalam 1 bulan ternyata tidak terwujud. Diralat sendiri. Bahkan akhir-akhir ini itu semakin muncul narasi pesimis tentang Cortex. Karena tahun ini harus sudah mulai jalan tapi belum siap. Permasalahannya memang agak rumit. Selain software, Mas, ada permasalahan hardware. Karena ada kebijakan dulu itu kan NPWP beda dengan NIK. Nah sekarang NPWP sama dengan NIK. Sehingga data ratusan juta penduduk harus dimasukkan, termasuk KTP. Sehingga dari sisi hardware pun berat. Selain software juga masalah isu hardware. Yang lain misalnya, upaya untuk menarik pajak, beliau mengatakan akan dapat 60 triliun dari 200 penunggak pajak. Faktanya data terakhir baru 14 triliun. Artinya informasi yang beliau terima itu tidak diolah secara benar, sehingga muncul narasi dan rencana yang tidak sesuai dengan realita. Kalau teman-teman sudah terbiasa di area ini pasti tahu, tidak mungkin 60 triliun itu ditarik 100%. Walaupun sudah inkrah, karena kalau mereka tidak bisa membayar pajak, kemudian yang didapat oleh Kemenkyu adalah aset yang disita. Untuk menguangkan ini juga perlu waktu, begitu. Jadi ini area yang lain. Ada beberapa hal yang bisa kita bahas gitu ya terkait ini. Kemudian yang terakhir juga statement bahwa tahun ini ekonomi akan tumbuh 6%. Ini kan justru jauh lebih optimis dari pemerintah sendiri yang asumsinya 5,4%. Jauh lebih optimis daripada BI sendiri yang 5,3%. Atau para ekonom, ADB, OECD yang 5%. Kemudian World Bank, IMF 4,9% dan yang lain yang di bawah itu. Nah, memang begini, Kemenkyu, pemerintah, BI itu adalah supplier optimisme. Barangkali kita adalah supplier concern, objectivism. Tapi begini, optimisme itu juga harus hati-hati. Karena kalau tidak rasional, tidak berbasis, ini justru akan menurunkan PHP namanya. Kredibilitas. Nanti suatu saat masyarakat, dunia usaha akan menagih. Ketika itu ditagih, tidak bisa menjelaskan dengan konkret, kredibilitas yang jatuh. Sebenarnya contoh yang konkret sudah mulai kelihatan. Misalnya Pak Purbaya punya inisiatif Satgas di bottlenecking. Sudah mulai sekali kayaknya baru. Sekali, tetapi komplain yang saya dengar dari teman-teman di Kemenkyu sendiri ternyata yang lapor itu hanya masalah yang ecek-ecek. Itu. Yang 1 miliar, 2 miliar. Usaha menengah kecil itu, menengah bawah. Kenapa yang besar-besar tidak lapor? Karena mereka tahu tidak akan ada solusi. Debottlenecking itu kan lintas kementerian, lintas lembaga. Tidak mungkin satu kementerian menghandle ini, apalagi Kementerian Keuangan. Kemenko Perekonomian pun nggak cukup. Ini harus lintas Kemenko. Di zaman Pak Jokowi
JK dulu ada Satgas di bottlenecking juga. Memang lintas kementerian, Pak Luhut, Pak JK sendiri ikut turun, kemudian banyak menteri dan eselon 1 yang bergerak. Itu pun tidak berhasil seperti yang kita harapkan. Ada hasil tapi tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, sehingga di bottlenecking ala Kementerian Keuangan ini saya khawatir ide bagus yang justru hasilnya adalah penurunan kredibilitas. Saya usul diperbaiki sebelum terlambat. Jadi Purbaya Efek ini dalam hal-hal tertentu itu memang ya cukup bersifat positif lah kalau kita gambarkan. Kan Saya melihatnya positif. Begini, yang negatif-negatif ini tadi kan sesuatu yang kasat mata. Iya. Tapi sebenarnya ada potensi-potensi yang bakalan positif kalau dikerjakan dengan baik. Iya. Apalagi Pak Purbaya mempunyai semangat terobosan yang luar biasa. Berarti dua hal, Pak Purbaya betul-betul ketika menyatakan kebijakan-kebijakan baru atau baru itu ya mestinya harus lebih berdasar data-data, informasi yang lebih presisi kan. Betul. Supaya menentukan target segala macam itu juga target yang optimis tapi cukup rasional begitu ya Mas Wijaya. Dan harus merangkul narasinya anak buah, menteri-menteri yang lain karena at the end ini adalah teamwork. Ya itu ya, tapi bagaimanapun nanti kita lihat kelanjutannya apakah di tahun 2026 ini Purbaya Efek ini masih cukup besar dan beliau juga kemudian melakukan improve lah ya, perbaikan terhadap gayanya. Kita tunggu. Apa nih yang ketiga nih? Ya, coba kita lihat nih ketiga, kita ditanyakan lagi kinerja APBN 2025. Ini baru sampai November ya, tapi mungkin minggu depan Senin atau Selasa ada laporan sementara ya. Tapi atas yang sudah dilaporkan saat ini, kinerjanya bagaimana Mas? Ini berdiskusi dengan seseorang yang paling paham tentang fiskal di Indonesia nih, pengamat yang paling paham fiskal. Jadi nanti tolong diluruskan kalau ada yang kurang. Saya melihat kinerja APBN 2025 ini tidak mengembirakan. Penerimaan perpajakan itu turun 3,2%. Penerimaan total. Oke. Turun 3,2%. Kalau kita berbicara yang betul-betul merefleksikan daya beli masyarakat, PPNBM itu juga turun. Kemudian PPh individu turun, PPh badan turun. Hampir semuanya turun kecuali PNBP. Nah, PNBP ini naik karena windfall. Karena tiba-tiba ekspor komoditi meningkat, harga komoditi melejit, CPO kan sempat tinggi sekali, kemudian batu bara sempat tinggi sekali. Karena hitungnya setahun ya, bukan bulan-bulan terakhir. Nah, permasalahannya yang turun-turun itu kemungkinan bertahan di tahun 2026. Kemudian yang lain ini, PNBP komoditi ini tidak akan bertahan, karena siklus komoditi. Kalau kita lihat tren komoditi beberapa bulan terakhir, 6 bulan terakhir, itu sudah mulai flat dan cenderung turun. Bahkan begini, kalau kita lihat forecast pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan naik 0,1%, kemudian forecast terakhir cenderung flat bahkan turun di 2026. Nah, kalau kita lihat negara yang menjadi partner dagang utama kita, itu mayoritas mengalami pertumbuhan negatif tahun depan dibandingkan tahun ini. Artinya dari sisi volume ekspor kita tidak bisa mengharapkan lompatan pertumbuhan luar biasa. Dari sisi harga itu juga mengalami stagnasi, bahkan ada cenderung penurunan. Jadi dari sisi penerimaan itu permasalahan utama. Yang kedua tentunya dari sisi spending. Ada begitu banyak spending yang sifatnya ngunci, tidak bisa dimodifikasi. Yang pertama karena ini komitmen kita kepada lender, ini terkait dengan utang, karena 20% ya. Tahun depan itu digunakan untuk membayar bunga. Harus bayar. Ya, kalau pokok ditambahkan sekitar 41%. Tahun ini 2025 ini juga sekitar 18-19% untuk bunga. Dengan pokok 40% lebih. 18% sudah komitmen untuk membayar bunga. Ini sudah lebih besar daripada transfer ke daerah. Benar. 17,sekian%. Ini sudah lebih besar daripada investasi. Ini sudah lebih besar daripada pengeluaran-pengeluaran lain yang meaningful. Lebih besar daripada ruang fiskal yang hanya 10%. Artinya apa? Kalau kita lihat 2025, fiskal kita, APBN kita, itu tidak berhasil berperan sebagai motor pertumbuhan. Tidak berhasil berperan sebagai motor inovasi. Tidak berhasil berperan sebagai motor
pemerataan. Untuk ngurusin dirinya sendiri saja, fiskal ini terseok-seok. Nah, memang harus kita akui situasi ini terjadi karena tiba-tiba ada pengeluaran-pengeluaran besar yang muncul di tahun 2025. Misalnya program strategik seperti MBG. Nah, permasalahannya MBG, Koperasi Desa Merah Putih, itu tahun depan itu akan menjadi pengeluaran yang berlipat, sehingga ruang fiskal akan menjadi semakin sempit. Peran APBN sebagai motor A, B, C, D tadi juga semakin terkendala. Itu nampaknya berat di pendapatan negara ya, khususnya pajak. Tidak soal kita nggak dapat duit sesuai target aja, tapi kalau kata Mas Wijaya itu mencerminkan kondisi perekonomian yang ya tidak sesuai harapan lah, melemah lah, begitu. Dan berpotensi berlanjut. Berpotensi berlanjut di Windfall-nya berpotensi tidak berlanjut. Nah, sementara pendapatan ini relatif terselamatkan oleh beberapa hal yang bukan terkait langsung pajak ya, tapi oleh windfall kan. Dan jangan salah, diselamatkan oleh underperformance spending pemerintah. Sekalipun tadi belanjanya itu ada beberapa jenis belanja baru, bukan jenis, program baru yang mau nggak mau dijalankan, tapi ternyata banyak juga yang tidak bisa 100% karena mungkin persiapannya ini sedikit mengurangi, membantu defisit kan. Ya. Jadi pendapatannya ini jauh dari target, untungnya belanjanya juga nggak bisa gaspol. Padahal Purbaya sempat minta gaspol loh di bulan November itu. Ya begini, memang kadang-kadang kalau pemerintah itu narasi dengan yang dilakukan berbeda. Narasinya begini, narasinya ditahan pengeluarannya. Nyuruh ngegas tapi dia mengerem. Kenapa? Ya memang sebagai pemerintah harus menjadi supplier optimisme. Iya. Itu tadi peran yang kita tidak punya. Itu sih wajar. Yang penting bagaimana optimismenya itu disajikan dan dinyatakan dengan. Dan satu lagi tadi di garis bawah Mas Wija yang jarang kadang-kadang kita lupa soal bunga utang ya. Bunga utang itu benar-benar harus dibayar. Kalau pokok utang antara lain ada jurus revolving, defisit yang ditukar, restrukturisasi lah kalau swasta. Tapi kalau bunga kan nggak bisa ya Mas Wijaya. Revolving pun tidak bisa dianggap enteng. Oke. Karena ketika kita utang, kita berhutang pada saat likuiditas dunia ini banyak. Saat suku bunga 0% itu dominan. Jadi kita berhutang pada kondisi yang cerah ekonomi dunia. Tapi bagaimana ketika nanti kita mau refinancing, situasinya sudah mulai ini kan. Kita harus hati-hati. Sudah mulai APBN juga ada beban utang yang mungkin menjadi salah satu risiko ya, dan sudah terjadi di 2025 masih manageable, tapi agak mengkhawatirkan di 2026. Kurang lebih begitu ya kata Mas Wija tadi. Kita lihat ini, kita tanya apa lagi ke Mas Wija ini. Wah ini Mas Wija ini apa nih? PHK dan kenaikan UMP ini agak isu panas ini. Karena inilah yang salah satu PHK misalnya Mas Wija ini, saya sebelum dijawab Mas Wija, kadang kan berita kemudian informasi dari pelaku usaha apalagi buruh itu begitu, tetapi dari sisi pemerintah kadang enggak, itu PHK-nya masih nggak banyak gitu. Nah begitu juga dengan soal UMP ini. UMP ini kan di satu sisi, wah kalau UMP-nya naiknya terlalu rendah gitu ya gimana pekerja. Tapi kalau dia naiknya terlalu tinggi, pengusaha udah menjerit juga. Nah kita tidak tahu posisi pemerintah ini kan. Kira-kira terhadap topik PHK dan kenaikan UMP ini, refleksi Mas Wija yang terjadi sampai saat ini bagaimana? Saya menggambarkan ini dengan satu kalimat. Ini wujud ketidakkonsistenan regulasi. Ya, tapi penjelasan begini. Kalau kita menggunakan data Kementerian Tenaga Kerja, PHK tahun 2024 itu hanya 77.000. PHK tahun ini hingga November itu hanya 79.000. Kecil banget. Nah, Mas sendiri mempertanyakan angka ini kan? Ini kan tidak sebesar kapasitas Stadion Senayan yang hanya 80.000. Masa total orang di PHK di Indonesia selama setahun bisa masuk dalam stadion? Menurut saya terlalu sedikit. Nah, sebenarnya ada data lain yang bisa digunakan untuk memverifikasi. Nah,
ketika 2024 diumumkan PHK itu 78.000 ya, 77.900 sekian. Data BPJS Ketenagakerjaan itu jumlah anggota BPJS Ketenagakerjaan yang mencairkan jaminan hari tua dengan alasan PHK itu 257.000. Jadi yang mencairkan JHT dengan alasan PHK itu 257.000. Nggak match dong datanya. Nggak match. Nah, mana yang lebih dipercaya? Kalau saya lebih percaya data BPJS Ketenagakerjaan. Itu real kan, harus dibayar itu. Ya, dan diaudit. Iya. Tapi kalau data Kemenaker itu kan ada caveatnya. Iya. Data PHK yang dilaporkan. Iya. Oh, itu dia. Nah, jadi ada begitu banyak PHK yang tidak dilaporkan barangkali, begitu kan? Oleh perusahaan yang bersangkutannya. Nah, lalu bagaimana dengan tahun 2025? Saya tidak punya data BPJS Ketenagakerjaan sampai November ya. Tapi begini aja. Data PHK bulan Januari saja, tahun 2025 ini, BPJS Ketenagakerjaan itu 24.000. Bulan awal bulan Satu ya? bulan. Satu bulan awal tahun. Nah, kalau sampai November, 79.000 rasanya. Tunggu to bitro. Iya. Nah, lagi pula, anggota BPJS Ketenagakerjaan itu hanya 41 juta. Tidak mengcover seluruh pekerja. Dari total pekerja yang 146 juta. Iya, betul. Artinya, kalau kita interpolasi, yang PHK bisa jadi lebih banyak. Iya. Jadi ini dari sisi data ya. Saya meyakini yang di PHK lebih banyak. Lalu apa kaitannya dengan UMP? Jadi begini, kalau kita bandingkan dengan banyak negara di kawasan, kenaikan UMP kita ini yang paling tinggi. Oh, gitu ya. Dari tahun 2010 sampai tahun ini, itu kira-kira rata-rata 8-9% per tahun. Konkret aja misalnya DKI, dari 2017 sampai tahun ini, naik kira-kira 8% per tahun. Ini UMP. Inflasi ya kira-kira 3%-4%. Jadi itu jauh di atas inflasi, kalau kita hitung realnya. Nah, sementara kalau kita hitung peningkatan produktivitas itu dalam periode itu 2010 sampai 2025 ini hanya 2-3% per tahun. Oh, lebih lambat. Paling rendah di kawasan. Jadi pertanyaan begini, dari sisi UMP peningkatannya paling tinggi di kawasan, dari sisi produktivitas peningkatannya paling rendah. Nah, sebagai market untuk investasi padat karya, Indonesia tentunya menjadi semakin tidak menarik bagi investor asing maupun investor di dalam negeri. Yang di dalam negeri mungkin mereka invest di luar justru, atau mereka tidak melakukan ekspansi. Kalau investasi menggunakan yang padat modal. Jadi naik UMP tetapi produktivitas tidak naik tapi sangat lambat. Nah, permasalahannya adalah apakah kenaikan UMP ini merepresentasikan kesejahteraan tenaga kerja kita selama ini? Tidak. Karena upah real tenaga kerja kita menurut survei nasional, Susenas, itu dari tahun 2017 sampai tahun 2025 itu negatif secara real. Artinya di bawah inflasi. Jadi ada kelompok tertentu yang mendapatkan privilege, mereka adalah mereka yang bekerja mendapatkan dibayar UMP atau di atas UMP, naik terus. Tapi kebanyakan masyarakat, termasuk yang dapat UMP ini ya, di rata-rata dengan seluruh masyarakat, menurut survei Susenas, itu justru turun. Artinya turun secara real, artinya upah real naik dikaitkan dengan inflasi. Naik di bawah tingkat inflasi. Nah, ada kelompok yang mendapatkan privilege, ada kelompok yang tidak mendapatkan privilege. Mereka yang upahnya turun itu ya mereka yang berada di sektor informal. Mereka tidak bisa di-capture dengan data laporan keuangan dan lain sebagainya, data pembayaran pajak, dan mereka hanya bisa di-capture dengan survei kan. Surveinya mengatakan begitu. Nah, pertanyaannya, jangan-jangan UMP yang naik ini membuat sektor informal makin tumbuh. Mereka takut menjadi formal karena terbebani oleh UMP. Mereka ingin bisnis diam-diam supaya tidak terendus karena takut dengan komitmen kalau ini menjadi bisnis yang
anggap formal dan dipantau oleh pemerintah. Tetap aja ilegal, tetap aja informal. Jangan-jangan kenaikan UMP yang terlalu tinggi itu menyenangkan buruh dan menyenangkan komunitas yang Buruh yang sudah bekerja. 41 juta orang ini, tetapi ini membuat susah 105 juta yang lain. Iya, iya. Termasuk orang yang mau masuk pasar kerja. Iya, iya. Kenapa? Para pengusaha menjadi mengerem diri untuk melakukan rekrutmen. Karena apa? Ya karena ongkosnya mahal. Saya kebetulan advisor di Apindo, Mas. Penasihat ekonomi di Apindo. Teman-teman yang berada di sektor garment, sektor tekstil, produk tekstil, itu hanya mampu naik 3%. Iya, iya. Saya tanya, kalau naik seperti sekarang 6% lebih, ya terpaksa harus PHK. Iya. Karena nggak mampu, marginnya itu sudah sangat tipis. Apalagi kita di era di mana padat karya itu sedang mendapatkan gempuran dari sektor yang capital intensif. Belum lagi persaingan internasional. Belum lagi persaingan internasional. Mas bikin tekstil, bikin baju, bikin rokok, atau apapun, itu sekarang teknologi bisa mengganti loh. Kalau Mas lihat proses bikin baju di Cina, Mas. Dari mulai bikin apa tuh pola, itu sudah pakai komputer, sudah robot tek pakai laser. Kemudian motongnya itu kain setinggi 1 meter itu langsung pakai laser. Kita motong 10. Ya, jadi gimana pun topik ini tidak bisa dilihat hanya soal data PHK atau data kenaikan UMP. Ini Tidak lebih bisa. kompleks ya. Harus lebih kompleks, harus dipandang sebagai komprehensif. Permasalahan kita, Mas, kenapa tadi saya bilang inkonsistensi? Karena ini dipandang sebagai satu yang mandiri. UMP isu sendiri, produktivitas isu sendiri, kemudian kesejahteraan buruh isu sendiri, daya saing investasi isu sendiri, mendongkrak industri manufaktur isu sendiri. Harusnya menjadi satu yang berkelindan. Dan begini, hanya Indonesia yang menaikkan UMP itu basisnya inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Negara lain, Vietnam, Malaysia, itu Thailand, itu basisnya adalah produktivitas. Kayaknya lebih adil ya kalau produktivitas. Ya, kemudian Singapura, Korea Selatan, Taiwan itu basisnya kompetensi. Nah, UMP kita itu juga aneh, Mas. Tidak dikaitkan dengan kompetensi dan tidak mendongkrak kompetensi. Kenapa? Saya kerja di satu perusahaan dapat UMP. Selamanya ya UMP itu. 10 tahun, 15 tahun. Sama dengan yang baru, mah. Rugi juga buruh sebenarnya. Buat apa saya meningkatkan kompetensi? Karena gajinya sama. Jadi memang ada banyak hal yang perlu kita transform di sini. Harus dipelototi satu-satu ini. 3 sesi sendiri kalau kita bahas ini. Artinya ini kita kan makanya refleksi ya para pemirsa. Jadi jangan sampai juga ditangkap Mas Wija ini anti kenaikan UMP, bukan begitu. Cara Mas Wija menjelaskan tadi sudah jelas, ini harus dilihat lebih komprehensif. Karena begini, nanti yang rugi para buruh sendiri. Nah, itu maksudnya. Kenapa? Karena pekerjaannya menjadi semakin menyusut karena ada begitu banyak PHK. Atau anak-anak mereka, anak-anak kita nggak bisa terserap lapangan kerja. Kenapa? Tidak ada rekrutmen baru. Jadi pokoknya harus lebih hati-hatilah ini. Ya, kita lagi Mas, ini wah ini yang paling masih ramai sampai sekarang. Apa soal itu? Banjir Sumatera. Jadi kita memang sebenarnya kita di kalangan ekonom tanpa publikasi juga kita sering berdiskusi ini ya. Karena memang ini satu topik yang kita juga agak hati-hati kalau kita bicaranya sampai membuat orang-orang yang sudah menderita itu menderita lagi dengan isu kan, double penderitaan mereka. Nah, di sisi lain kita kalau mengkritik pemerintah dengan cara yang tidak tepat, nanti malah pemerintahnya mutung nggak bantunya. Tapi bagaimana? Ini dari sisi yang saya alami di BAG ya. Tapi dari sisi Mas Wija melihat banjir Sumatera, terutama dalam perspektif kondisi ekonomi itu gimana, Mas? Ya, saya kebetulan bantu Pak JK di Dewan Masjid. Karena Dewan Masjid itu akan mengirimkan bantuan ke Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh kan, jadi ikut terlibat dalam fundraising. Saya merasakan semangat membantu yang luar biasa, ini positif. Antar masyarakat ya? Oh iya,
semangat untuk membantu. Jadi masjid bergerak, masyarakat bergerak, organisasi gitu, semangatnya tinggi sekali. Ini bagus. Memang kelihatan sekali daya belinya sedang rendah. Jadi dari sisi nilai itu kecil-kecil. Beda dengan waktu Aceh, Iya, waktu ketika ekonomi Jogja, booming, memang ya, ada kaitannya. Ya. Tapi begini, terkait bencana itu sendiri, saya melihat ini harus ditangani dengan serius, dengan perencanaan yang bagus. Karena walaupun yang terdampak itu 1 juta penduduk dari 25 juta penduduk 3 provinsi, dan ekonomi 3 provinsi itu 7,3% dari ekonomi Indonesia, tetapi 3 daerah itu merupakan penghasil 25% kopi kita. Oh, kopi ya. 13% teh. Oh, teh. Kemudian catatan saya ini juga memproduksi sekitar 13% CPO. Oh, CPO 15% kayu pulp dan kayu gelondongan. Jadi ini kawasan yang secara ekonomi sangat strategik, dan dampaknya itu ternyata kalau saya berdiskusi dengan teman-teman yang sudah ke lapangan, itu tidak hanya ke kawasan bencana, tapi juga kawasan yang tidak terkena bencana pun ikut terdampak. Misalnya Bukit Tinggi yang selama ini dipadati dengan wisata ikut sepi. Karena persepsi bahwa ada bencana di Sumatera Barat itu membuat orang tidak ke sana. Iya. Nah, ini juga industri yang daerah lain. nggak kena juga dianggap kena ya. Ya. Nah, saya sepakat dengan apa yang dilakukan pemerintah, disiapkan dana sekian. Yang saya ingin highlight di sini, Mas. Kita harus memanfaatkan momentum ini sebagai momentum inovasi. Jangan kemudian rusak. Kita lakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, dibangun persis seperti sedia kala. Kenapa? Kawasan yang terdampak itu suatu saat akan terdampak lagi. Karena kerusakan alam kan. Jadi, langkah pertama menurut saya yang harus dilakukan adalah memperbaiki tata guna lahan. Yang kedua adalah memperbaiki konsep pembangunan. Jadi jangan mengembalikan 3 daerah terdampak seperti ke masa lalu. Jangan. Siapkan mereka ke masa depan. Siapkan public transportasi yang bagus, yang efisien. Pembangunan infrastrukturnya. Siapkan jaringan internet yang bagus ketika BUMN itu ke sana. Siapkan jaringan listrik yang efisien, aman ketika PLN melakukan perbaikan. Siapkan jembatan-jembatan yang siap untuk menampung traffic yang lebih besar di masa mendatang. Perumahan, siapkan rumah-rumah yang sehat, komunal yang bisa membuat mereka guyup, bekerja sama, berkolaborasi, secara sosial mereka kuat. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya harus menjadi cetak biru. Jadi ada yang melakukan bantuan di lapangan sekarang, tetapi ada yang duduk berpikir membahas konsep ini. Cetak biru pengembangan 3 kawasan terdampak. Tidak hanya itu, bahkan ini bisa dijadikan momentum transformasi bisnis di sana. Kita tahu membantu membangun UMKM itu sulit karena catatan A, B, C, D. Di sana kita memulai dari kertas putih. Kita bisa mendesain apakah itu financingnya, skillnya, tempatnya, infrastrukturnya, dan lain sebagainya. Jadi kesempatan menata ulang perekonomian. Kesempatan menata ulang infrastruktur, perekonomian, dan sosial masyarakat di sana. Tapi itu berarti juga memerlukan data yang lebih presisi dong terhadap manusia maupun alamnya saat ini setelah bencana. Harus melakukan proses teknokrasi yang berbasis data. Yang tidak boleh lupa harus melibatkan masyarakat lokal. Nah, itu dia. Karena mereka tahu know-how-nya, mereka tahu what, where, how-nya. Sama juga biar tidak punya mental hanya ya kan merasa selalu dibantu, tapi ada harga diri dia yang dibangun kan? Tidak hanya itu, Mas. Pastikan kalau mau membangun sesuatu, bahannya beli di sana. Iya. Kontraktornya pakai kontraktor sana. Iya. Selama ini yang terjadi kan yang menikmati bencana. Itu adalah mereka yang di Jakarta. Kontraktornya, suppliernya, semua dibeli di Jakarta, dikapalkan ke sana. Menurut saya, beli di sana, kalaupun barangnya harus dikirim dari Jakarta, nggak masalah. Mereka terlibat dan mereka menikmati margin. Sama-sama margin dinikmati orang Jakarta dan margin dinikmati oleh orang lokal. Kalau kita berbicara empowerment ekonomi, ini manfaatnya ratusan kali lebih
tinggi. Tapi ini kan dalam konteks pemulihan ekonomi. Bagaimanapun pemirsa, pemerintah masih harus memimpin proses tanggap darurat yang baru di ujung tapi masih belum selesai kan. Ya. Tanggap darurat, penanganan soal sakit, soal makanan, soal itu yang harus tetap dilakukan. Tapi seperti kata Mas Wija, baik oleh pemerintah maupun oleh non pemerintah, pada saat bersamaan pemerintah atau siapapun sudah ada tim yang memikirkan desain ulang ini kan Mas. Jadi tanggap darurat, Ya. ada yang ngerjakan. Rehabilitasi, ada yang ngerjakan, rekonstruksi, ada yang ngerjakan. Tapi semuanya itu harus diawali dengan planning yang benar. Mas, rehabilitasi seringkali kita nganggap enteng. Wah, itu masjid di sana kan cuman kemasukan lumpur, tinggal dibersihin hanya 1 meter. Begini Mas, kalau yang ketimbun lumpur, kemasukan lumpur 1 meter itu hanya masjid itu, bersihkannya gampang. Diserok, dibuang nih. Itu kalau seluruh kawasan. Buangnya kemana harus jadi perhitungan ya. Harus jadi perhitungan, makanya seperti traktor kecil, kemudian dump truck itu harus hadir. Kalau enggak, mereka mau buang di mana? Mau buang ke tetangganya nanti buang ke kita. Itu fakta, temuan fakta dari teman-teman yang sudah di lapangan, teman-teman DMI maupun PMI. Ini topik terakhir Mas, sebelum nanti Mas Wija menutup dengan refleksi. Ini topik terakhir yang jadi tidak semua nih saya tanyakan. Ini Danantara. Jadi ini semua kayaknya topik-topik yang sebenarnya Mas Wija. Nanti silakan pemirsa untuk tahu argumen-argumen yang lebih rinci dari jawaban-jawaban Mas Wija tadi. Bisa dicari podcast saya dengan Mas Wija dalam topik-topik tersebut. Ini juga pernah refleksi tapi kali ini. Detailnya kan kita sudah pernah. Mbak Mas Wija gimana nih merefleksikan kondisi Danantara ini? Jadi kalau saya melihat ke belakang, ada beberapa poin yang saya ingin highlight. Sebagian sesuai dengan apa yang saya sampaikan dulu, karena dulu prediksi, sebagian berbeda. Pertama, saya tetap yakin bahwa kita butuh Danantara. Kita butuh keranjang untuk menampung telur-telur yang precious ini. BUMN ini seperti telur, sehingga bisa diawasi dengan baik. Kalau selama ini kan telur-telur yang tercecer, sehingga ular-ular itu bisa ngambil dengan gampang. Kita butuh Danantara untuk dikelola dengan baik, selevel Temasek, Hasanah, Norges Bank, GIC, dan lain sebagainya. Jadi kita perlu. Tetapi saya juga melihat prosesnya terburu-buru. Kenapa? Sejak didirikan beberapa bulan yang lalu hingga sekarang, sebenarnya tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh Danantara. Kenapa? Karena ketika didirikan, Danantara nggak punya apa-apa. Nggak punya kantor, SOP nggak ada, visi misi nggak ada, sehingga nggak bisa bergerak. Bahkan sekarang yang saya dengar, teman-teman Danantara itu sedang menyiapkan SOP. Karena tanpa SOP yang solid, mereka melakukan aktivitas bisa jadi temuan di masa mendatang. Berjalan hampir setahun baru nyiapin SOP ya. Memang untuk menyiapkan SOP kan perlu waktu. Ya, perlu waktu. Jadi teman-teman yang kerja di consulting itu cerita, saya tanya, sedang ngapain? Nyiapkan ini nih, bantu Danantara nyiapin apa? SOP investasi misalnya. Nah, kenapa tidak seharusnya dulu penundaan peluncuran? Danantara diluncurkan setelah SOP ada, tim kecil yang menggodok itu sudah ada, kemudian apa visi misi dan lain sebagainya sudah jelas, sehingga ketika diluncurkan langsung lari. Nah, itu beberapa catatan saya. Nah, memang kalau kita lihat dari sisi regulasi, waktu kita diskusi dulu kan belum ada undang-undang yang diperbarui kan. Danantara itu sudah siap dari sisi legal framework ya, untuk setara dengan Temasek, dengan Hasanah, dengan GIC, dengan Norges Bank. Dari sisi regulasi sangat solid. Diperlakukan, kalau dulu BUMN itu birokrasi, sekarang lebih korporasi. Business judgment rule itu dijunjung tinggi. Walaupun sejak dulu kalau kita berbicara undang-undang PT itu kan business judgment rule sudah ada di situ. Tapi undang-undang BUMN ini meng-highlight lagi sehingga lebih solid. Memang saya melihat ada 5 batu sandungan Danantara nih Mas. Akhir-akhir ini saya melihat. Yang pertama, Danantara itu dipersepsikan kaya raya, padahal hidupnya menderita.
Ya karena yang persepsikannya kadang Danantara sendiri. Pidato pertama disampaikan oleh Pak Iya, Prabowo, aduh. asetnya Sekian, 16.000 triliun. iya, kan? Tidak mungkin Danantara meralat. Iya itu masalah. Persepsi besar itu penting karena kemudian dunia melihat wah ada sesuatu yang luar biasa di Indonesia. Tiba-tiba kita masuk dalam liga. Jujur Mas, saya beberapa kali diundang untuk bicara di beberapa negara membahas Danantara. Kenapa mereka ingin tahu? Karena besarnya ini. Tapi setelah kita dalami, ternyata aset yang besar itu, yang betul-betul aset under management yang bisa dimobilisasi kecil sekali. Dari 16 triliun paling 15%-nya. Yang lain adalah fixed asset, yang lain adalah dana pihak ketiga, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Dipersepsikan kaya padahal hidup menderita. Dampaknya apa? Kalau ada apa-apa, Danantara. Ada apa-apa, Danantara. Itu dipersepsikan kaya, Mas. Makanya jangan mau dipersepsikan kaya, Mas. Mau kaya betulan. Kaya betulan. Cocok itu. Yang kedua, saya juga melihat Danantara ini kemudian karena konsekuensi dari itu mendapatkan tugas-tugas yang di luar kapasitas dan tidak sesuai dengan ekspertisnya. Bikin peternakan ayam, telur. Mohon maaf, termasuk sebenarnya membangun fasilitas haji di Mekah. Kemudian waste to energy, itu betul strategis penting, tetapi itu di luar kemampuan financial Danantara karena ini proyek rugi. Di mana-mana waste to energy itu perlu subsidi yang tidak kecil. Nah, sehingga ini sebenarnya membuat beban Danantara tidak ringan. Untuk supaya waste to energy jalan harus menerbitkan Patriot Bond dengan bunga rendah. Dan kemungkinan ini tenornya akan perpetual, diperpanjang terus. Nanti kalau ekspansi waste to energy lagi harus menerbitkan Patriot Bond. Ini kan bukan sesuatu yang menyenangkan nginjak kaki orang itu. Walaupun yang sakit bukan kita, yang sakit orang lain, tapi perasaan kita kan nggak nyaman. Nah, yang ketiga, saya melihat unsur politisasinya cukup kental. Meritokrasinya kadang-kadang dinomorduakan. Politisasi beyond meritokrasi. Ketika pembentukan tim inti Danantara, mereka yang memanage Danantara, CEO, kemudian wakil CEO-nya, kemudian managing director, itu bagus. Yang menjadi concern saya adalah ketika menentukan orang-orang untuk memimpin BUMN, khususnya bukan BUMN bank, apakah itu BOD maupun BOC, itu seringkali tidak diisi oleh orang-orang yang tepat. Jadi gini Mas, kalau orang itu membuat Mas Awalil tepuk tangan, mengapresiasi, itu berarti meritokrasi. Produk meritokrasi. Tapi kalau orang itu diumumkan, kemudian membuat Mas Awalil tepuk jidat, bukan tepuk tangan, itu produk politisasi. Dan banyak sekali yang kayak gitu. Banyak BUMN dalam posisi yang sangat kritikal. Nakoda, orang-orang yang mengendalikan itu kunci sukses. Kalau kita berbicara transformasi, ini tidak hanya masalah duit loh Mas. Masalah strategi, masalah siapa yang mengendalikan itu seringkali lebih penting. Nah itu permasalahan ketiga. Nah permasalahan keempat, ada begitu banyak BUMN yang sebenarnya sedang sakit, akut dan kronis. Kita berbicara karya-karya, farmasi, Garuda, kemudian beberapa hal yang lain juga situasinya tidak menggembirakan. Ini beban bagi Danantara harus melakukan restrukturisasi, mahal sekali Mas. Dan pengalaman saya di investment banking, melakukan transformasi restrukturasi perusahaan itu tidak bisa seketika beres. Itu siklusnya berulang-ulang. Dan itu butuh waktu, butuh dana luar biasa besar. Jadi Danantara yang sebenarnya secara cash flow tidak kaya, tidak longgar, tambah beban. Jadi pemerintah sebenarnya yang diuntungkan. Kenapa? Kalau dulu ada masalah seperti ini, ya pemerintah terima dividen. Tetapi harus PMN untuk restrukturisasi. Kalau lihat potret sekarang, dividen yang diterima oleh Danantara itu lebih kecil daripada kebutuhan dana untuk melakukan restrukturisasi. Yang terakhir, kriminalisasi kebijakan perusahaan BUMN.
ini membuat BUMN sendiri takut untuk melakukan inovasi. Tidak hanya itu, swasta juga takut berkolaborasi dengan BUMN. Ini bisa menjadi masalah besar. Karena begini, ketika perusahaan itu tidak melakukan inovasi, maka ya bisa dikatakan bisnisnya tidak akan melakukan ekspansi. Kinerja keuangannya juga tidak akan membaik. Ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita, akan berdampak pada keuangan dan antara. Tidak hanya itu saja. Ketika swasta itu juga takut-takut untuk berkolaborasi, wah ini BUMN akan kehilangan pasar yang luar biasa besar. Jadi itu 5 catatan saya, Mas. Sebenarnya ada 10 nih, saya ambil 6 saja, tapi memang Mas, sebagian, bukan hampir seluruhnya ini sudah pernah kita podcast, sehingga nanti pemirsa kalau mau memeriksa argumen yang lebih teknis dari setiap jawaban Mas Wijaya tadi, silahkan melihat di tayangan-tayangan sebelumnya. Tapi refleksi Mas Wijaya sudah mulai kelihatan ya, ini kita bisa tangkap, dan kita mungkin butuh closing statement di awal tahun ini untuk Mas Wijaya, baik terhadap refleksi atau mungkin prospek 2026. Ya. Tadi kita membahas bahwa kita mengharapkan 2026 ini pesat mulai naik lagi. Tapi kita juga melihat potret beberapa isu tadi, 6 isu yang terjadi di 2026, 5 yang kita mengharapkan ada solusi, sehingga ini menjadi bahan bakar bagi pertumbuhan dan perjalanan di tahun 2026. Apa saja sih yang harus dilakukan? Resep umum saja ya, Mas ya. Saya mengusulkan ada 4 hal. Yang pertama, pemerintah memperbaiki teknokrasi kebijakan. Kemudian memperbaiki koordinasi. Memperbaiki komunikasi. Memperbaiki eksekusi. Teknokrasi. Hal-hal yang selama ini seolah-olah spontan-spontan itu harus dihindari. Semuanya harus menggunakan perencanaan yang matang. Termasuk program yang mahal dan besar yang sangat strategis seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih. Ini kan tanpa perencanaan. Indikatornya kita sebagai observer, sebagai pengamat, hanya satu saja. Setiap saat konsepnya berubah. Ketika ada kritik kemudian dicarikan solusi. Ada kritik, carikan solusi. Sehingga berubah-ubah. Ini indikasi tidak ada konsep yang jelas. Semuanya harus dibikin jelas, tidak hanya program strategis, tapi juga APBN, penerimaan, spendingnya, dan lain sebagainya. Kalau bisa disesuaikanlah. Misalnya TKD, transfer ke daerah dipangkas, apa betul pemerintah yakin ini tidak menimbulkan masalah. Itu yang pertama ya, Mas ya, teknokrasi. Yang kedua, koordinasi. Pemerintah Pak Prabowo, ini kalau kita bandingkan dengan pemerintah Pak Jokowi, ada banyak hal yang lebih bagus. Tetapi harus kita akui, ada banyak hal juga yang harus dipelajari dari pemerintahan Pak Jokowi atau Pak SBY. Apa itu? Pada masa pemerintahan Pak Jokowi misalnya, itu proses bisnis jalan. Ada sidang kabinet, kemudian ada penugasan kepada Menko melakukan eksekusi, kemudian ada laporan rutin, kemudian diimplementasi, ada yang memantau. Nah, ada yang mengatur proses itu semua di pemerintahan. Kalau sekarang, saya tidak melihat ada yang mengorkestrasi gerakan itu. Kalau zaman Pak Jokowi JK, saya kebetulan staf khusus Pak JK, kentara sekali. Pak JK terlibat untuk melakukan orkestrasi, tetapi yang punya tugas full time untuk melakukan proses itu 2 orang. Mensesnek dan Menseskap. Waktu itu Pak Pratikno dan Pak Pramono Anung. Dan dua-dua orang ini birokrat handal, berpengalaman panjang, mahir, dan mereka melakukan orkestrasi itu dengan baik. Apapun yang diputuskan oleh Pak Jokowi zaman itu ya, Jokowi JK, itu pasti dilaksanakan, pasti dipantau. Kalau ada masalah, pasti dicarikan solusi. Kalau sekarang, seringkali ada ide, kemudian siapa yang menjalankan? Ada bencana di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, siapa yang merespon pertama? Kenapa? Karena koordinasi ini yang menurut saya absen. Jadi ke depan, di samping tugas-tugas yang sekarang ini sudah diemban yang tidak ringan oleh Mensesnek dan Menseskap, saya rasa fungsi koordinasi ini ke depan harus dijalankan. Kalau kita ingin pemerintah kita berhasil mewujudkan rencananya. Jadi dari narasi menjadi aksi. Nah, kemudian komunikasi. Sudah ada perbaikan, tetapi saya melihat masih banyak komunikasi yang tidak terkoordinasi. Misalnya, ketika bencana, beberapa pejabat melakukan komunikasi yang fatal, salah. Kemudian
secara nasional kita masih berkabung karena bencana, tiba-tiba ada yang ngomongin politik, bagaimana pemilihan gubernur dipilih oleh DPRD gitu. Kenapa nggak ditunda dulu sih? Pembicaraan politik praktis seperti ini menunggu sampai isu bencana ini surut. Jadi komunikasi memang tetap harus di-improve. Sudah ada perbaikan, tapi menurut saya masih belum cukup. Nah, yang terakhir adalah eksekusi. Rencana komunikasi benar, ujung-ujungnya adalah eksekusi. Striker diumpan di depan gawang, kipernya sedang terjatuh, nggak bisa gol, itu striker harus diganti itu. Dalam konteks ini, saya sedang berbicara tentang kabinet. Saya menganggap karena Pak Prabowo itu akan ditagih oleh masyarakat, 2026 tahun pembuktian, dia juga harus menagih menteri-menterinya. Kenapa? Kalau menteri-menterinya nggak perform, yang disalahkan Pak Prabowo. Solusinya yang nggak perform, diganti. Dan menurut saya rakyat akan mendukung. Karena begini, seringkali Pak Prabowo mengambil posisi pasang badan. Mereka menteri-menteri saya, kalau ada yang salah, saya yang pasang badan. Pak, kita harus hati-hati. Yang namanya political capital, itu jangan dibiarkan tergerus terus-menerus. Kalau itu terjadi, political capital juga bisa terkikis habis. Jadi dalam konteks ini, Pak Prabowo betul sebagai leader dia tampil di depan, bertanggung jawab atas kesalahan anak buahnya, tapi dia juga ke dalam itu harus mereview dan mengganti anak-anak buahnya yang tidak perform. Apalagi anak-anak buah yang sebenarnya tidak sejalan dengan agenda besar beliau sebagai presiden. Saya rasa itu 4 hal yang perlu dilakukan. Saya highlight lagi, Mas. Yang pertama teknokrasi, yang kedua koordinasi, yang ketiga komunikasi, yang keempat adalah eksekusi. Demikian ya pemirsa, kita sudah mendapatkan penjelasan, refleksi Mas Wija atas kondisi ekonomi 2025, kemudian beberapa perakiraan 2026, dan yang lebih penting ada beberapa rekomendasi Mas Wija, terutama yang ditujukan kepada pemerintah. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini podcast saya dengan Mas Wija akan terus berlanjut menyoroti topik-topik yang lebih dalam, lebih tajam, dan semoga juga lebih bermanfaat buat pemirsa kanal ini. Terima kasih Mas Wija. Terima kasih, Mas.